Oke, baik dok. Langsung saja ya dok ya. Ini kan pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Sore ini kita akan membahas tentang mengenal berbagai komplikasi pada kehamilan. Monggo dok, sebelumnya mungkin dokter bisa menjelaskan ke bunda-bunda semua yang sudah bergabung, apa sih dok yang dimaksud dengan komplikasi pada saat masa kehamilan. Silakan dok. Oke, jadi yang disebut sebagai komplikasi pada masa kehamilan adalah jadi kok kehamilan sendiri kan berlangsung ada trimester gitu ya, ada trimester 1, 2, dan 3. Nah, dengan Iya. kondisi yang aman, yang normal, maka kehamilan itu ya berjalan seperti biasa, tidak pertambahan pertumbuhan bayinya normal, ibunya tidak ada masalah, bayinya ya selama kehamilan juga aman-aman aja, itu biasanya begitu. Tetapi beberapa kasus ada kondisi yang bermasalah. Nah, yang disebut komplikasi itu berarti bisa ada dua, yaitu apakah di bayi atau di ibu. Ya, nah kalau di Iya. bayi itu ya biasanya yang paling sering adalah urusan dengan pertumbuhan bayinya, apakah pertumbuhan bayinya terhambat atau terlalu besar, nah itu sudah termasuk komplikasi. Terus kemudian yang berhubungan sama bayi lagi adalah seperti letak plasentanya, terus air ketubannya, itu. Nah kalau sama satu lagi kalau lahir lebih awal atau prematur. Nah, untuk ibu itu ya, yang disebut komplikasi pada ibu adalah jika ada masalah yang terjadi akibat kehamilan ini yang menyebabkan masalah pada ibu, contohnya tekanan darah tinggi seperti preeklamsia, terus kemudian diabetes atau Iya. kegemukan atau penyakit Iya. atau adanya penyakit komorbid awal. Jadi jika ibu hamil ini sudah tahu punya penyakit penyerta, kita sudah masukkan dia di kategori kehamilan resiko tinggi sehingga harus perlu penanganan yang lebih teliti gitu. Oke, baik. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya dok ya. Komplikasi itu bisa di bayinya dan bisa di ibunya. Kita mungkin bahas satu-satu dari ibunya dulu ya dok ya. Mungkin yang paling sering tadi Iya, boleh. preeklamsi. Dokter bisa jelaskan dok sebenarnya preeklamsi itu bagaimana? Atau penyebabnya, gejalanya apa saja yang harus bunda-bunda di rumah wajib ketahuin gitu dok? Monggo dok. Ya, yang disebut preeklamsia adalah kondisi tekanan darah tinggi dalam kehamilan yang akhirnya menyebabkan permasalahan lebih berat. Biasanya kita anggap itu sebagai preeklamsia jika terjadi tekanan darah tinggi di atas 140/90 dengan adanya kadar protein di dalam urin. Nah, pada kondisi beberapa waktu yang lalu, istilahnya kan ilmu kedokteran kan berkembang terus. Dulu kita hanya bisa Iya. menangani jika sudah terjadi. Artinya orang akan komentarnya Iya. biasanya baik-baik saja, tiba-tiba tensinya tinggi gitu. Nah, Iya. obat-obatan ada untuk penanganan itu, ada mencegah kejang karena kalau komplikasi yang berat kalau dibiarkan akan terjadi kejang. Jika sudah terjadi kejang atau eklamsia itu akan mengancam sampai dengan kematian ibu dan janin. Nah, Iya. dalam hal ini kita sudah bisa mulai mendeteksi sejak kejadian itu sebelum terjadi. Kita sudah punya gambaran pemberian obat-obatan sebelum 18 minggu jika dinilai ada faktor resiko. Nah, faktor resiko seperti memang punya darah tinggi sebelumnya atau punya penyakit autoimun atau punya diabetes atau obesitas. Iya. Itu biasanya kita Iya. sudah perhatikan. Bisa juga dengan pemeriksaan dari USG di awal kehamilan di bawah 18 minggu kita bisa deteksi di pembuluh darah arteri uterina. Iya. Itu bisa deteksi kecurigaan bahwa oh ini kalau dibiarin kemungkinan akan menjadi preeklamsi di kehamilan akhir. Iya. Mohon maaf dok, suaranya menghilang ya dok ya? Oke baik, sudah muncul dok? Iya, iya. Ya. Iya, monggo dok. Pemberian obat-obatan sebelum 18 minggu itu dalam penelitian terbukti bisa mencegah kejadian preeklamsi itu.
Oke, baik. Hmm. Dok, tadi kan preeklamsi salah satu tandanya adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, bunda-bunda di Hmm. rumah harus aware berarti ya dok ya terhadap Ya, tekanan darahnya. Nah, tekanan darah yang normal pada ibu hamil itu berapa dok? ya. Jadi Ya. patokannya itu di bawah 140/90. Oke. Itu masih kita anggap normal. Jadi, Oke. nah dia bisa aja dengan sekarang kan sudah banyak ini apa alat periksa digital gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya cukup juga dengan kontrol rutin yang penting, makanya penting sekali pasien-pasien penderita preeklamsi yang berat yang nggak terkontrol itu biasanya ternyata dia Iya. kontrolnya juga jarang. Gitu, sehingga Hmm. nggak pernah ketahuan bahwa dia itu tensinya sebenarnya sudah tinggi dari sekian waktu. Jadi kalau kontrolnya rutin dan vitamin rutin, gizinya seimbang, Iya. terus ngikutin jadwal konsultasinya bagus, Iya. biasanya sih bisa. Jadi kita ketahuan lah, intinya ketahuan Iya. dari awal bahwa ini ada potensi sehingga bisa ditangani. Oke, baik dok. Berarti kalau ngomongin masalah kontrol rutin itu berhubungan dengan harus berapa kali dok USG selama masa kehamilan? Harus berapa kali dok kontrol semasa kehamilan itu dok? Oke, kalau kita ngomongin minimal, maka dari WHO itu ditetapkan Ya. 4 kali. 4 kali di trimester awal, 1 kali sekitar 12 mingguan, terus kemudian di trimester 2 di sekitar 24-26 minggu, kemudian trimester 3-nya 2 kali yaitu di 32 minggu dan 36 minggu. Tapi ini kan udah setting minimal sekali, artinya pada kondisi kita menyetarakan dengan kondisi masyarakat secara umum. Kalau Iya. ngomongin setting terbaik ya tiap bulan. Tiap bulan Oke. kontrol dari awal, terus kemudian di 32 minggu kontrolnya lebih rutin yaitu 2 minggu Iya. sekali, terus kemudian masuk 9 itu 36 minggu itu tiap minggu sekali. Oke, baik. Jadi minimal 4 kali ya dok ya. Tapi kalau misalkan bundanya sebulan sekali lebih baik. Nah, dok ngomong Iya masalah betul. USG dan kebetulan dokter feto maternal nih dok. Nah, kan Hmm. wajibkah seorang ibu hamil itu untuk USG feto maternal dok? Atau mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit gambaran USG feto maternal itu seperti apa dok? Oke. Jadi kalau kalau apa namanya USG feto maternal adalah USG yang dilakukan oleh dokter subspesialis feto maternal. Jadi jangan sampai disamakan bahwa pikirannya masih banyak nih yang ngira bahwa Iya. USG feto maternal itu dikiranya alatnya gitu. Ada alat Iya. khususnya gitu. Itu tidak sama aja. Tapi kita ada istilahnya pendidikan yang lebih detail, sekolah lagi lah istilahnya untuk menilai organ-organ detail per organ dari otak lah, jantung segala macam. Nah, dari situ kita bisa menemukan kondisi-kondisi yang bisa dinilai apakah ini perlu ada penanganan atau evaluasi lebih lanjut. Nah, mengenai wajib atau tidaknya, jatuhnya sih nggak ada yang wajib. Kontrol hamil juga nggak wajib. Baiknya kan kembali ke pasien masing-masing. Jadi pilihan pasien yang datang ke feto maternal ada beberapa kondisi. Satu adalah pasien yang dirujuk. Jadi dirujuk oleh teman sejawat dokter kandungan karena ada masalah saat USG rutin di beliau. Nah, beliau akan rujuk karena mungkin beliau curiga ada sesuatu atau perkembangannya kurang bagus, maka akan dirujuk. Terus kemungkinan kedua pasien datang ke saya karena memang pasiennya tahu dia bermasalah. Jadi mungkin riwayat, dia punya penyakit riwayat kronis, masalah yang berbeda atau riwayat kehamilan yang lalu tidak berjalan dengan baik, ya ingin penilaian yang lebih detail setiap kali kontrolnya itu bisa. Jadi dia akan jadi pasien saya setiap saatnya. Terus yang berikutnya adalah yang memang tidak bermasalah, tidak tidak kontrol biasa bisa di mana aja, bisa ini tetapi sekali waktu dia pengen melihat kondisi secara lebih dalamnya itu per organnya seperti apa. Nah, itu biasanya minimal itu ya
di trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 sekali. Itu sih. Oke, baik. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak di janinnya ya dok ya. Oke, dok ini kan karena pertanyaan sudah banyak yang masuk, saya sambil membacakan pertanyaan dari bunda-bunda ya dok ya. Oke, dari Bunda Liana, dokter, saya punya riwayat eklamsia juga dok, dan sekarang lagi hamil anak kedua. Pencegahannya agar tidak terulang di kehamilan yang kedua bagaimana ya dok? Oke. Nah ini contoh yang bagus. Ini kan berarti contoh suatu kasus di mana kehamilan dia punya cerita yang kurang bagus di kehamilan awal sebelumnya kan. Nah pada persiapan, jadi sebenarnya kami dokter feto maternal itu tidak cuman urusan sama USG, nggak cuman ngurusin ngelihat kelainan, tapi juga menilai apakah bisa kita memprogram kondisi supaya tidak terjadi masalah yang berulang ini. Masalah ini jadi berulang gitu. Nah, pada kondisi eklamsia itu biasanya memang ada gangguan aliran darah di arteri spiralis, di pembuluh darah di rahim. Jadi kita bisa siapkan ini sebenarnya ya, kalau mau mencegah ya kita siapkannya sebelum hamil. Jadi sebelum hamil memang sudah ada penilaian seperti pemberian vitamin, cek lab, terus kemudian cek lab suami juga. Jadi untuk supaya kondisinya semuanya optimal. Setelah itu baru kontrol berikutnya yang lebih diteratur, terus di saat-saat tertentu ya di antara 12 sampai 14 minggu itu kita bisa nilai pembuluh darah arteri uterina tadi. Kalau memang bermasalah, ada resiko ke arah berulang, maka kita akan sarankan untuk pemberian aspirin atau asam asetil salisilat. Dosis rendah itu yang tadi saya cerita bahwa ada penelitiannya menunjukkan dia bisa menurunkan angka kejadian preeklamsi sampai dengan hampir 20%. Tuh, jadi kalau saya kan nggak tahu nih ceritanya udah berapa minggu. Kalau masih di bawah 18 minggu, segera periksakan, kita masih bisa ada harapan untuk menghindarkan dari berulangan. Oke, baik. Oke, sangat jelas sekali ya Bun ya penjelasan dari Dokter Purnawan. Dok, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Boleh. Dari Bunda Suryani. Dok, mau tanya, usia kandungan saya 13 minggu, lalu pernah ngalamin pendarahan dan bed rest kurang lebih 2 bulan. Terus, kata dokternya ada perdarahan di plasenta. Sekarang usia kandungan 17 minggu, apakah nanti akan terulang lagi perdarahan lagi ya dok? Yang terakhir putus setelah 17 minggu gimana? Baik, saya ulangi lagi ya dok ya. Sekarang usia 17 minggu, apakah nanti akan terulang kembali perdarahan lagi ya dok ya? Apakah bisa perdarahan lagi begitu dok maksudnya? Oh, ya. Jadi perdarahan di sebelum 20 minggu itu adalah perdarahan sebagai suatu ancaman, tanda awal ancaman keguguran. Jadi semua perdarahan yang terjadi sebelum 20 minggu adalah ancaman bahwa jika ini tidak bisa dipertahankan maka dia akan keluar. Maka kalau ini nanti bisa ngelewatin 3 minggu lagi, ngelewatin 20 minggu, ya dia berarti akan jatuh ke masa aman berikutnya gitu. Artinya harusnya tidak ada hubungannya lagi darah yang kemarin keluar dengan terus ada perdarahan setelah itu. Karena kalau setelah itu beda lagi ceritanya. Kalau di atas 20 minggu biasanya karena letak plasenta, namanya plasenta previa, itu perdarahan bisa aja karena memang posisi plasentanya ada di bawah. Jadi kalau prinsipnya gini, kalau kehamilan awal itu jika ada perdarahan itu nggak usah khawatir dengan apakah dia nanti ada sesuatu sama si bayi atau tidak. Prinsip sudah nyambung lagi. Sudah dok, sudah. Ya. Jadi gimana caranya? Jadi gimana caranya kita mempertahankan si kehamilan muda ini agar
yang istilah benernya perdarahan subkorionik tadi. Jadi kalau dia bisa ya dia akan nempel lagi, ya udah lanjut berarti. Tapi jika tidak bisa maka seluruh kantong bayi ini akan keluar yang disebut keguguran. Oke, ini berarti juga salah satu komplikasi pada kehamilan ya dok ya, Ya, perdarahan komplikasi. ancaman keguguran. Oke dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan plasenta previa dok. Nah, plasenta previa tuh gimana dok? Sedikit bisa dijelaskan ke bunda-bundanya dok? Oke, bunda-bunda semua. Gimana? Ya, Nggak, baik dok. suaranya putus. Ya, oke. Sudah terdengar dok? Ya, sudah. Oke, baik dokter. Tadi kan sempat menjelaskan tentang plasenta previa ya dok ya. Nah, sebenarnya plasenta previa itu bagaimana Hmm. dok? Apakah ini juga salah satu komplikasi pada kehamilan dok? Ya, ini salah satu dari yang tadi saya jelaskan mengenai faktor janin. Jadi bagian dari apa yang ada di dalam rahim itu kan ada janin, ada air ketuban, ada plasenta. Nah, plasenta previa adalah masalah Ya, di posisi letak dari si plasenta tersebut. Yang disebut previa adalah jika ya. plasentanya berada di bawah, yaitu di tempat pintu dari mulut rahim, pintu dari Ya. serviks. Sehingga jika ini terjadi sampai bulannya, maka Ya. tidak akan berhasil persalinan normal karena akan terhalangi oleh plasenta tersebut. Nah, plasenta previa ini macam-macam, ada yang total yang menutup semuanya, ada yang sebagian, ada yang hanya letak rendah atau hanya sekian senti di mendekati dari pintu mulut rahim. Nah, plasenta previa sendiri itu tidak selalu kalau ditemukan di awal terus pasti akan terus gitu. Dia masih bisa Bisa berubah akan berarti ya dok ya? bergeser. Ya, akan namanya migrasi plasenta. 90% yang dideteksi plasenta previa di bawah 20 minggu itu ternyata 90%-nya akan bergeser ke posisi normal di saat persalinan. Jadi nggak perlu khawatir dulu, jangan panik dulu kalau udah plasentanya dibilang previa ya. Yang penting Ya. siap, tahu ada resiko perdarahan. Tapi jika tidak ya siapa tahu masih bergeser. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya dari Ya. Bunda Wulandari. Dok, bagaimana ya batas overweight atau obesitas berapa kilo naiknya untuk ibu hamil? Monggo dok, silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin batas overweight sama obesitas itu ngelihatnya bukan dari penambahan, tapi dia dari body mass index atau indeks massa tubuh. BMI atau IMT ini kan ada rumusnya. Ini kebetulan saya posting hari ini tentang obesity. Ya, dari situ nanti ada angkanya. Angkanya kalau di bawah 30 itu 25 sampai 29,9 itu namanya overweight. Kalau sudah di atas 30 itu namanya obesitas. Itu nanti akan ada komplikasi-komplikasi sama. Nah, mengenai penambahan berat badan itu juga tergantung basis awalnya. Jadi berat badan awalnya. Nah, rata-rata aja kita ngomong rata-rata ya penambahan itu normalnya 9 sampai 12 sampai kurang lebih ya maksimal ya 15 kiloan. Itu dari sebelum hamil. Hamil. Oke, baik. Resikonya apa dok? Ketika bunda itu Apa? Oke, baik. Resikonya apa dok ketika bunda itu obesitas atau berat badannya terlalu berlebihan naiknya ketika hamil? Kadang kan soalnya Oke. gini loh dok, Bumi itu mumpung lagi hamil, makan yang manis, makan ini, makan itu, yang enak-enak dimakan semua gitu dok. Ya, jadi resikonya yang pertama tadi meningkatkan resiko preeklamsia ternyata ibu-ibu yang obesitas. Kedua adalah diabetes. Nah, ini yang paling sering. Terus yang akhirnya berakibat masalah di bayi. Bayinya bisa jadi bisa tiba-tiba meninggal jika dia nggak terkontrol gulanya. Terus bayinya bisa lahir lebih awal gara-gara komplikasi di ibunya eklamsi di 8 bulan kan otomatis harus dilahirkan lebih awal. Gitu. Atau bayinya besar, jadi sehingga akhirnya persalinannya jadi sulit, jadi macet. Atau bahkan jika yang terjadi preeklamsi, bayinya justru kecil. Jadi pertumbuhan janinnya terhambat. Jadi memang obesity ini
mesti harus perhatian khusus sekali jika sudah terlanjur hamil dalam kondisi obesitas. Tapi jika belum, alangkah baiknya dipersiapkan lebih awal, artinya diturunkan dulu berat badannya, gizinya diseimbangkan dulu, gitu. Bisa konsul ke dokter gizi untuk perbaikan kondisi. Jadi balik-balik lagi adalah namanya fetal programming. Jadi kita siapin sebelum hamil pun sudah disiapin. Jadi mungkin yang pasti gini, kadang-kadang pasien itu kan kontrol setelah hamil, ya kan dok? Iya, betul dok. Ya, padahal yang benar adalah kontrol sebelum hamil meskipun dia tidak punya masalah. Nah, paradigma yang sampai sekarang kan dia baru kontrol program hamil karena sulit hamil. Iya. Iya kan, karena mau hamil aja susah, jadi dia kontrol. Gitu. Yang mudah-mudah yang pada gampang hamil nggak kontrol dia kontrol kalau sudah terlambat haid, sudah tes pack positif baru kontrol. Nah ini sebenarnya yang harusnya dibudayakan, diperbaiki, bahwa yang sebenarnya adalah semua orang yang sedang berencana hamil itu dipersiapkan. Jadi yang disebut sebagai persiapan kehamilan ini sudah disiapkan, kontrol ke dokter itu untuk mencari apakah suami ada masalah enggak, ibu ada penyakit apa enggak, vitaminnya sudah tercukupi belum, gizinya bagaimana, lifestyle-nya seperti apa, suaminya ngerokok atau enggak diberesin dulu, ibunya obesity diberesin dulu, sehingga yang terjadi saat dijadikan hamil mereka berdua dalam kondisi optimal. Itu sebenarnya yang paling pas, itu seperti ini itu. Jika penting sekali bisa kayak gitu, mungkin komplikasi ini nggak akan kejadian gitu. Iya. Nah ini Bun ya, yang perlu dicatat, mungkin di sini ada yang nonton bapak-bapaknya juga dok. Jadi kadang kan kalau mau program hamil itu memang kalau udah nikah nggak hamil-hamil baru program. Terus yang disalahin ceweknya doang gitu ya dok ya. Kadang tuh maksudnya si suaminya itu ternyata kalau misalkan program tadi seperti dokter bilang ya harus dua-duanya, bagaimana masih ngerokok enggak, masih begadang enggak, atau tadi yang seperti dokter jelaskan itu. Nah nih jadi harus kompak suami istri itu ya dok.